Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu kebiasaan buruk yang dapat saja kita biasakan dalam hidup kita itu adalah semangat menunda-nunda. Saudara, salah satu yang seringkali kita tunda adalah kita menunda untuk mentaati Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara mendengar jawaban dari pertanyaan saudara, apakah sudah selesai pekerjaannya? Dan jawaban itu adalah sudah, tetapi masih ada sedikit lagi. Menurut saudara, apakah ia sudah menyelesaikan pekerjaannya? Tentu belum sama sekali, karena masih ada sedikit lagi. Meskipun sedikit lagi, tetapi jikalau tidak dikerjakan, maka pekerjaan itu tidak pernah selesai. Dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh menganggap remeh yang namanya sedikit lagi. Seperti seseorang ketika mau berangkat ke gereja dan ditanya apakah sudah berangkat, jawabannya sebentar lagi. Sebentar lagi itu sama dengan belum berangkat. Atau ketika ditanya apakah sudah membaca firman Tuhan, jawabannya hari ini saya hampir akan membaca firman Tuhan. Hampir akan membaca firman Tuhan artinya dia belum membaca firman Tuhan. Atau pertanyaan seperti ini, apakah kamu sudah menghentikan kebiasaan merokok? Jawabannya sudah, tinggal sedikit lagi. Apakah dia sudah menghentikannya? Belum sama sekali. Hal itu mirip dengan perkataan, apakah gelas itu sudah bersih dari racun? Jawabannya sudah, hanya tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi, sebentar lagi, hampir adalah kata-kata yang hanya senang untuk didengar. Tetapi saudara, dapat berbahaya bagi setiap kita. Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 1, ayat 21 sampai pasal 2, ayat yang kelima. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat orang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannya lah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyir tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asyir itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Ber-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amor itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres,
di Ayalon dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang orang Israel akan menduduki kota-kota yang merupakan bagian suku-suku masing-masing. Untuk menduduki kota tersebut, mereka itu harus mengalahkan suku bangsa yang ada di dalam kota tersebut. Dan seharusnya orang Israel tidak tinggal bersama suku bangsa yang lain itu. Namun yang kita baca dari firman Tuhan, orang Israel itu membiarkan suku bangsa itu tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak menghalau mereka itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara jangan pernah menyisakan sedikit pun kebiasaan berdosa. Seberapapun kebiasaan tersebut seakan-akan memberikan keuntungan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Saudara, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada umat Tuhan, bangsa Israel. Dan saat ini mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, hanya kota-kota tertentu belum diduduki oleh mereka, karena masih ada suku bangsa asli yang tinggal di sana dengan kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam peribadatan mereka dan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menghalau seluruh suku bangsa itu, sehingga umat Tuhan tidak tinggal bersama-sama dengan suku bangsa lain. Karena suku bangsa lain dapat mempengaruhi kehidupan, baik ibadah maupun kebiasaan daripada umat Tuhan. Tetapi bangsa Israel, yakni dari suku-suku bangsa Israel itu, mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Mereka hanya menduduki kota dan membiarkan suku bangsa lain itu tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan ketika kita baca bagian ini, mereka merasa juga bahwa kehadiran suku bangsa lain itu cukup menguntungkan. Karena suku bangsa lain yang setelah dikalahkan itu, mereka bisa jadikan orang-orang yang bekerja bagi umat Tuhan. Atau disebut dengan orang Rodi atau budak. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca kisah Alkitab selanjutnya dan kemudian, ternyata memang suku-suku bangsa lain yang tinggal bersama-sama dengan orang Israel itu, mereka telah menjadi duri dalam daging. Menjadi selalu kesulitan bagi bangsa Israel. Nah saudara, ini sebuah pelajaran bagi kita. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita pasti mempunyai kebiasaan-kebiasaan lama yang sifatnya kedagingan. Meskipun sekarang kita sudah manusia baru. Nah saudara, kita jangan sekali-sekali memelihara itu. Atau kita membiarkannya. Atau kita menyisakannya. Kita berpikir itu hanya sedikit. Tetapi saudara, hal itu dapat menjadi duri dalam daging dalam hidup kita. Meskipun mungkin hari ini kita merasa kebiasaan itu seperti menyenangkan. Kebiasaan itu seperti membuat kita nyaman. Atau mungkin kebiasaan itu, kita merasa untung dengan kebiasaan itu. Tetapi saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, maka saudara, hal-hal yang seperti itu akan menjadi duri dalam daging dalam hidup kita.
Apapun yang menjadi hal yang baik dalam hidup kita bisa dirusak oleh kedagingan yang sedikit itu. Oleh karena itu saudara, jangan kita kompromi, jangan kita menyisakannya. Kita tinggalkan kebiasaan manusia lama dan kita kenakan manusia baru yang memperkenankan hati Tuhan. Yang kedua, hendaklah kita hidup hanya mengabdikan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menebus kita dengan darah yang mahal. Dan kita telah menjadi miliknya. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Saudara, ketika Tuhan memberikan nasihat kepada umat Tuhan, maka Tuhan mengingatkan apa yang pernah Tuhan lakukan bagi umat Tuhan. Saudara, mereka menjadi umat Tuhan bukan karena mereka baik, mereka bisa, mereka mampu. Tetapi saudara, itu berkat anugerah Tuhan. Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Membuat mereka keluar tanah Mesir. Mereka tadi bangsa budak. Lalu menjadi orang merdeka. Bukan hanya orang merdeka, mereka diberikan tanah. Tanah yang subur, tanah yang baik. Mereka menjadi umat yang diberkati Tuhan. Tetapi saudara, mereka menjadi umat Tuhan yang tidak setia. Mereka bikin perjanjian dengan suku bangsa lain, bukan saja perjanjian. Mereka juga akhirnya menyembah ilah-ilah bangsa lain. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Padahal keberadaan mereka berkat pertolongan dan anugerah Tuhan. Mereka adalah umat Tuhan yang ditebus di dalam anugerah Tuhan. Saudara, hari ini kita sebagai orang percaya. Saudara, mengapa kita hanya mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak kepada yang lain? Saudara, karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Dia membayar dengan begitu mahal, saudara. Sehingga kita boleh menjadi umatnya. Kita boleh menjadi orang-orang yang ditebus, yang diselamatkan Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa, perbudakan maut. Saudara, di situ saudara, mengapa kita sebagai orang percaya, kita mengabdikan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan kita. Sehingga firman Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, itu artinya, hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Baik di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, baik dalam pekerjaan sehari-hari kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pergaulan kita, baik dalam hobi kita, apapun yang kita kerjakan, saudara. Saudara, biarlah itu di dalam konteks kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena memang, saudara, kita telah ditebus dan sekarang kita sudah menjadi milik Tuhan. Sepatutnya lah, sebagai milik yang telah ditebus, kita menyenangkan hati Tuhan yang telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menyadari betapa kami tidak boleh membiarkan kebiasaan lama melekat di dalam diri kami sebagai manusia baru. Tolong kepada kami supaya kami menyadari itu dan kami mau mengenakan manusia baru dengan kebiasaannya. Dan hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.